Pas di pengalungan medali itu yang paling membanggakan. Ya, oh jadi begini hasil kerja keras saya, alhamdulillah. Karena kan atlet difabel kan susah dicari, nggak kayak atlet umum kan banyak yang mau. Banyaklah orang-orangnya gitu. Beda sama atlet difabel kan manusia langka, Kak. Kalau pas lahir normal, kan dulu sakit katanya. Sakit di usia 2 tahun lah. 2 tahun nggak bisa jalan. Sampai usia 5 tahun nggak bisa jalan. Terus dari 5 tahun ke sini bisa merangkak jalan pelan-pelan sampai bisa jalan sendiri. Tapi nggak normal. Ada cerita para puan. Pernah nggak sih Kak Neng tuh menghadapi atau ketemu komentar orang gitu ya, yang merendahkan kemampuannya Kak Neng gitu karena kondisi fisik? Pernah, ada juga. Bukan orang lain itu juga. Ibu saya sendiri. Oh, gimana tuh Kak? Kayak saya mungkin polio gitu ya. Ibu saya sendiri dia ngomong, bisa enggak? Ibu nggak yakin kamu bisa ikutan olahraga. Orang badannya kayak gitu. Tapi kan setelah aku bisa membuktikan sama orang tua bahwa saya bisa, mereka juga ikut senang lah. Ya, Kak Aneng sebetulnya tadi kan kakak bilang bahwa kaki itu karena polio. Boleh cerita dikit nggak sih Kak, kondisinya itu dulu seperti apa, sekarang gimana gitu Kak? Dulu itu kan kalau pas lahir normal, kan dulu sakit katanya. Sakit di usia 2 tahun lah. 2 tahun nggak bisa jalan. Sampai usia 5 tahun nggak bisa jalan. Terus dari 5 tahun ke sini bisa merangkak jalan pelan-pelan sampai bisa jalan sendiri. Tapi nggak normal jalannya. Oh, oke. Dan kalau kondisi sekarang sendiri itu kayak gimana Kak? Ada sakitkah gitu yang masih terasa atau sebetulnya udah enggak? Kalau sakit sih nggak ada sakit. Udah nggak ada sakit. Nggak ada tenaga aja. Buat bisa jalan normal gitu, nggak ada tenaga, lemes gitu. Cuman berapa persen gitu, cuman bisa getar-getar doang. 95% lah, karena kan cuma bisa getar-getar doang, nggak bisa gerak ke sana kemari gitu kakinya, yang satunya. Ada ini nggak sih Kak, aku paham tadi kan kakak cerita bahwa ada dokternya, ada pelatihnya gitu ya, ada terapisnya, tapi sebetulnya ada kayak deg-degan gitu nggak sih Kak? Maksudnya kayak deg-degan secara medis ya, secara kesehatan gitu, bahwa Kak Neng sebagai atlet powerlifting tapi dengan kondisi kondisi disabilitas yang kakak alami gitu, ada kecemasan di sisi itu nggak sih? Ada sih, kalau kita kan kalau di powerlifting posisinya tidur, kadang kan yang dipakai kuncian itu bahu sama pinggang. Kadang pinggang kan yang sebelah kan, yang kakinya yang sebelah kan nggak bisa nahan. Kadang-kadang kan takut kunciannya lepas karena kan yang sebelah kiri ini nggak bisa nahan gitu. Kadang-kadang kan pantat naik, kan kalau pertandingan nggak boleh naik pantatnya. Kalau pantatnya naik, otomatis kan dis gitu. Itu aja yang dijaga. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ke bawah tenaga yang sama satunya lagi gitu. Karena kan yang satunya lemah banget. Tapi kan sekarang udah terbiasa gitu. Jadi udah nggak ada lagi rasa takut gitu. Udah teratasi. Iya. Apalagi yang support juga banyak ya. Iya. Itu ada batasan nggak sih Kak sebenarnya beban maksimal gitu yang bisa diangkat kalau secara kondisi fisik dan kesehatan ya? Ada sih. Kalau ngangkat beban nggak ada batasannya, tergantung kita kuatnya sampai berapa kilo. Gitu. Lebih banyak, lebih kuat, lebih bagus. Oke. Oke. Tapi sebenarnya sering bertukar cerita juga nggak sih Kak sama sesama atlet powerlifting lain, tapi bukan yang
bukan yang difabel gitu. Iya sering sama yang normal. Ya. Aku kan di sini latihan kadang-kadang bareng sama orang-orang normal. Tapi mereka kalau di benpress ya kadang-kadang yang normal juga heran gitu, kagum kok bisa angkat beban sebanyak itu. Aku juga ini pelatih sekian bulan, sekian tahun, baru segini-gini aja gitu. Iya. Karena kan tekniknya beda gitu. Kalau yang umum sama fabel, tekniknya beda gitu. Jadi kan kalau yang umum kan banyak apa ya? Ada 3 gitu. Seperti benpressnya, squatnya, sama deadliftnya. Kalau yang disabilitas kan cuma 1, ngambil benpress doang. Jadi fokus ke situ semua, ke benpress. Nggak kayak yang umum kan ada 3. Yang umum kan ada squat, ada benpress, ada deadlift. Jadi otomatis mereka tenaganya dibagi 3. Oh, sedangkan kalau Kaneng sebenarnya cuma 1 ya? Yang di fabel kan cuma 1, cuma benpress doang. Kaneng sebenarnya kalau dari cerita Kaneng kan akhirnya kita sepakat sama omongannya tadi ya. Iya, para atlet difabel nih, ini sebenarnya atlet luar biasa nih gitu ya. Karena ada banyak, ya kan, jadi atlet luar biasa. Yang akhirnya bisa bikin Kaneng tuh percaya diri banget ya, bahwa fisik nih bukan hambatan, dan emang betul. Yang akhirnya bikin sangat percaya diri tuh apa sih, Kaneng? Titik saat menang kah? Atau titik pas latihan, pas baru latihan ngangkat dan bisa kah? Atau mungkin dari keluarga akhirnya mendukung, yang bikin akhirnya percaya diri, fisik tuh nggak ada, fisik bukan hambatan lah. Yang bikin saya kayak gitu ya, apa ya? Ya itulah, kan di besi tantangannya. Kalau udah bisa, apalagi udah naik angkatannya, pengen lebih bagus, lebih naik lagi. Itu yang bikin saya tertantang. Waktu itu kayaknya Kak Neng tuh sempat bilang juga ya di media juga gitu. Kalau menurut Kak Neng ya, akhirnya gimana sih kelemahannya Kak Neng itu akhirnya bisa jadi kekuatan mengubah kelemahan? Doa orang tua, doa orang tua, doa anak, terus doa dari para pelatih, doa kita sendiri juga, bahwa harus yakin, harus bisa, yakin ini pasti bisa, karena pikiran yang positif aja gitu, yang bikin kekuatan. Mungkin juga udah rezekinya lah, doa kita dikabulkan, jadi kita bisa dan yakin bisa gitu. Tapi Kak Neng, ini positive thinking ini kan menular banget ya buat orang gitu ya. Kalau misalnya Kak Neng ngomong gitu dan orang-orang tuh bisa dengar ceritanya Kak Neng tuh pasti mereka semua juga semangat gitu. Tapi Kak Neng sendiri titik terendah waktu jadi atlet apa Kak? Kalau di latihan itu kadang-kadang kita dilanda rasa malas, nggak mau latihan, nggak mau ngapa-ngapain. Apalagi kalau kondisinya kurang baik gitu. Terus angkatan kita lagi menurun karena kita udah berada di titik jenuh, nggak mau latihan gitu. Kadang-kadang patah semangat, tapi melihat anak, melihat keluarga, mereka pada semangat ngedoain kita, masa kita nggak semangat yang lagi latihan, terdorong kembali untuk latihan, maju lagi. Masa harus menyerah di sini? Masa kita kalah sama rasa malas gitu? Jadi benar-benar berjuang melawan rasa itu, rasa malas, rasa lelah, harus wajib dilawan. Biar semangatnya kembali pulih gitu. Butuh waktu berapa lama tuh biasanya Kak Neng? Kalau lagi ngerasa ini mau nyerah aja deh. Paling berapa lama ya? 1 minggu lah. Nggak nyampe 1 minggu. Karena kita kan juga dituntut sama negara. Tuh. Nah itu dia tuh. Tanggung jawab gitu. Nggak boleh. Malu lah. Kita nggak boleh galau lama-lama karena malu sama negara. Kita udah dikasih makan enak, tidur yang enak, fasilitas yang bagus. Masa kita harus diam aja? Kita juga harus bisa loh ngelawan rasa malas dan rasa takut itu.
ada yang berubah nggak sih kalau menurut Kaneng di dirinya Kaneng gitu ya? Udah menang 2 emas, udah menorehkan prestasi nih. Ada yang jadinya, ada hal yang berubah nggak sih menurut Kaneng? Lebih semangat. Lebih semangat. Lebih semangat lah, perubahan semangat. Terus pengen kalau ada adik-adik yang belum tahu tentang olahraga, pengen rasanya, ayo kita gabung biar kita sama-sama cari rezeki, terus sama berprestasi, ngasih support lah, ngasih semangat sama adik-adik yang baru ikut gabung ke olahraga ini. Gitu. Ada yang suka datengin Kaneng terus nanya-nanya ini nggak sih kayak tips-tips atau apa gitu? Ada, kemarin ada temen ya, itu kan sempat diajak bareng-bareng latihan, berhubung dia nggak mau ninggalin kerjaannya gitu, dia sibuk. Tapi setelah kemarin saya pulang dari ASEAN Para Games, dia tahu saya dapat medali, akhirnya aku juga pingin kayak kamu, pingin kayak kakak, katanya nyesel rasanya dulu nggak latihannya ditunda gitu. Ya kan semua juga butuh proses dan latihan juga kerja keras. Nah sekarang ini hasilnya udah nyata kan. Nah sekarang dia semangat buat latihan lagi. Alhamdulillah dia mau latihan lagi, mau mulai latihan lagi gitu. Karena mungkin dia juga pengen. Iya, iya. Emang kadang tuh kita harus lihat bukti dulu ya. Iya. Apa-apa harus dibuktikan dulu, baru mereka percaya, Kak. Iya. Tapi Kak, agak insecure nggak sih? Kayak ada rasa cemas nggak sih ketika nanti masuk ada pertandingan lagi gitu ya? Kayak, aduh, bisa lebih bagus nggak ya rekornya daripada yang kemarin? Sebagai atlet ada kayak gitu nggak sih Kak? Pasti. Ada ya? Pasti rasa cemas mungkin dari sekarang udah ada ya. Karena kan usia kita semakin ke depan kan semakin bertambah. Kita kan tidak tahu tenaganya apakah masih bisa bertahan, tenaganya apakah berkurang, tenaganya apakah bertambah, kan belum tahu gitu. Ya. Tapi saya tidak akan berhenti, terus bekerja keras dan berlatih untuk mempertahankan prestasi ini, apalagi untuk tahun depan di Kamboja kan udah diingatkan sama pelatih dari sekarang. Awas loh ya, nanti kalau kembali ke Atnas angkatannya jadi turun atau angkatannya kurang dari sekian kilo, nanti latihannya lebih dihajar lagi katanya. Di rumah nggak boleh diam, katanya harus berlatih terus dia. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada lebih sulit mempertahankan itu. Siapa tahu nanti tahun depan kan banyak yang baru, atlet-atlet baru yang masih muda-muda bisa melebihi angkatan saya. Kalau saya sekarang berleha-leha bertenang-tenang kayak itu kan nggak bisa. Kita juga harus mempersiapkannya dari sekarang gitu. Jaga-jaga, jangan sampai juara ini direbut sama orang lain gitu. Tidak ada usaha dan kerja keras yang gagal katanya. Jadi ya, masa sih kalau kita terus berusaha dan bekerja keras, masa hasilnya nggak bagus gitu. Iya.